sudah mengingatkan sejak lama, tutup pabrik minuman keras, larang penjualan minuman keras, karena minuman keras sebagaimana Nabi katakan, innal khamra ummul khaba'ith, sesungguhnya khamr itu adalah biang keladi segala kejahatan. Saudara, catat baik-baik, orang mencuri belum tentu dia merampok, orang merampok belum tentu dia membunuh, orang membunuh belum tentu dia berzinah, orang berzinah belum tentu dia berjudi, orang berjudi belum tentu dia konsumsi ganja atau narkoba. Saudara, tapi kalau orang sudah mabok karena ganja, mabok karena narkoba, mabok karena miras, saudara, diajak nganiaya orang, ayo, diajak membunuh, ayo, diajak berzinah, ayo, diajak memperkosa, ayo, semua pintu kejahatan terbuka. Saudara, mantan Imam Besar Front Pembela Islam FPI Habib Rizik Syihab memberikan respon keras terhadap Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 tentang bidang usaha penanaman modal. Hal ini terkait dengan pasal-pasal di Perpres tersebut yang mengatur investasi minuman keras di beberapa provinsi tertentu seperti di Bali, Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Utara, hingga Papua. Menurut Habib Rizik, seperti disampaikan melalui Aziz Yanuar, kebijakan Presiden Joko Widodo atau Jokowi itu hanya merusak bangsa Indonesia. Saya menolak investasi miras di wilayah NKRI. Miras pembunuh masa depan generasi bangsa, ujar Aziz Yanuar menyampaikan pesan Habib Rizik. itu yang namanya narkoba, ganja, miras, minuman keras, boleh apa enggak? Halal apa haram? Jawab yang kompak, miras itu halal atau haram? Halal atau haram? Mau menenggak minuman keras? Mau nenggak minuman keras? Kenapa? Kenapa? Tapi lezat, tapi lezat, tapi bisa ngangetin badan, tapi bisa jadi obat, tapi merek luar negeri, tapi legal nih, tapi resmi, tapi gratis, tapi cakep. Takbir. Masa bodoh dengan miras, saudara. Masa bodoh, mau lezat, mau enak, mau murah, mau gratis, mau ngangetin badan, mau bisa jadi obat, mau legal atau ilegal, tidak ada urusan. Miras itu diharamkan Allah dan Rasulnya, sekali haram tetap haram, nggak boleh kita untuk mengkonsumsinya. Betul? Siap perang lawan khamr, siap perang lawan miras. Takbir. Kemarin ada kejadian perempuan masih SMP di bawah umur diperkosa 14 pemuda yang sedang mabuk gara-gara miras sampai mati. Itu anak perempuan yang di bawah umur, saudara. Saya mau tanya, biadab tidak? Jahat tidak? Prihatin tidak? Gara-gara peristiwa itu, pejabat kalang kabut. Ada apa? Ada apa? Ada apa? Ada apa? Pak lalu mau menyanyi. Pakai pura-pura kaget, saudara. Para habaib, para ulama, para kiai sudah mengingatkan sejak lama, tutup pabrik minuman keras, larang penjualan minuman keras, karena minuman keras sebagaimana Nabi katakan, innal khamra ummul khaba'ith, sesungguhnya khamr itu adalah biang keladi segala kejahatan. Saudara, Pak, Bu, catat baik-baik, orang mencuri belum tentu dia merampok, orang merampok belum tentu dia membunuh, orang membunuh belum tentu dia berzinah, orang berzinah belum tentu dia berjudi, orang berjudi belum tentu dia konsumsi ganja atau narkoba. Saudara, tapi kalau orang sudah mabok karena ganja, mabok karena narkoba, mabok karena miras, saudara, diajak nganiaya orang, ayo, diajak membunuh, ayo, diajak berzinah, ayo, diajak memperkosa, ayo, semua pintu kejahatan terbuka, saudara. Sampai Nabi mengatakan, innallaha azza wa jalla la'anal khamra, Allah melaknat khamr, melaknat yang buat khamr, saudara, yang minta dibuatin khamr, yang beli khamr, yang menjual khamr, yang membeli khamr, yang menyediakan khamr, termasuk yang mengizinkan peredaran khamr, saudara.
Nah kan udah dikasih tahu sama para habaib, para ulama. Udah dikasih tahu belum? Udah dikasih tahu belum? Habaib ceramah sampai pada bebusak tuh mulut. Nggak didengerin sama pemerintah, betul? Betul? Sampai sekarang pabrik minuman keras masih ada, betul? Salah satunya di Bekasi lagi. Tapi yang nanam saham Jakarta. Sahamnya dari Pemda Jakarta, pabriknya di Bekasi, saudara. Delta, saudara. Itu pabrik minuman keras yang mengizinkan pemerintah. Pemerintah yang mengizinkan, saudara. Pendirian pabriknya, pendistribusiannya, penjualannya, peredarannya. Mereka yang mengizinkan miras. Sekarang pura-pura kaget. Ada apa? Ada apa? Mulut lu bojengkol. Kira-kira jelas tidak? Jelas tidak? Masya Allah, apa-apaan saudara. Kalau pemerintah, DPR sayang kepada rakyat, tutup pabrik minuman keras. Betul? Kalau mereka cinta kepada generasi muda, saudara, tutup pabrik minuman keras. Jangan izinkan minuman keras diperjualbelikan. Betul? Catat baik-baik Pak Bu ya. Dulu anak gadis kita saudara, dulu beberapa dekade yang lalu saudara, itu kalau mereka berdiri di dalam pagar rumahnya, itu mereka sudah merasa aman, nggak ada orang berani ganggu dia saudara. Kenapa nggak berani ganggu? Karena kalau udah ada dalam pagar rumah, ada ayahnya, ada pamannya, ada abangnya yang akan lindungi dia dari godaan orang lain saudara. Dia merasa aman. Baru di pagar aja udah aman saudara. Pergi kemana-mana, masuk pagar rumah aman. Apalagi kalau sudah masuk ke rumah, lebih aman. Apalagi kalau sudah masuk ke kamar pribadi, sangat aman. Aman. Itu dulu sudah. Tapi zaman sekarang, jangankan di pagar rumah, jangankan masuk ke rumah, berapa banyak anak gadis di kamar pribadi sekalipun tidak aman saudara. Manakala ayahnya, pamannya, abangnya saudara, yang satu rumah, satu atap, menenggak minuman keras, mengkonsumsi narkoba. Kenapa tidak aman? Karena setiap saat, setiap detik di malam hari saudara, bapaknya yang pemabok, abangnya yang pemabok, kakeknya yang pemabok, pamannya yang pemabok, bisa masuk ke dalam kamarnya untuk memperkosa dia saudara. Berapa banyak kejadian? 3 tahun yang lalu seorang pemuda pulang mabok memperkosa ibu kandungnya sendiri di Surabaya sudah. Biadab, biadab. Kakek yang memperkosa cucu, bapak yang memperkosa anak saudara, abang yang memperkosa adik, paman yang memperkosa keponakan, gara-gara narkoba, gara-gara ganja, gara-gara minuman keras. Ini sudah banyak kejadian. Jadi kalau kejadian udah banyak, pemerintah masih diem, saudara, mau sampai kapan dibiarkan? Apa sampai anak gadis diperkosa semua? Hah? Apa sampai semua anak gadis diperkosa? Atau apa nunggu ibu-ibu pejabatnya diperkosa sama pemabuk? Loh iya, kita mau tanya dong, sampai kapan saudara? Betul? Betul? Nanti kalau ibu-ibu pejabat diperkosa sama pemabuk, baru pabrik minuman keras ditutup. Betul? Betul? Saya jadi ingat saudara, di tahun 80-an ada seorang jenderal Tampu Bolot meluncur di Jakarta Timur arah Jatinegara saudara. Begitu sampai di Jatinegara, dijegat oleh sekelompok anak muda. Si jenderal turun dari mobilnya, dikeroyok anak-anak muda, dianiaya, ditusuk mati saudara. Dianiaya, ditusuk mati saudara. Ternyata anak-anak muda tadi dalam keadaan mabuk saudara. Ini jenderal diturunin, dibunuh saudara. Orang kalau dalam keadaan mabuk udah nggak sadar saudara, nggak peduli saudara, mau pakai baju kiai, mau pakai baju tentara, mau pakai baju polisi, saudara, nggak peduli. Orang hilang akalnya, dia ada di bawah sadar, gara-gara satu jenderal mati saudara. Besoknya, saat itu namanya masih ABRI saudara, Angkatan Bersenjata Republik Indonesia. Polisi masih masuk di bawah ABRI saudara. Besoknya seluruh angkatan dari ABRI, baik daratnya, lautnya, udaranya, polisinya, rame-rame merazia minuman keras habis-habisan di Jakarta saudara. Semua gudang-gudang minuman keras diserbu, diacak-acak, warung-warung minuman keras ditebalikin saudara. Sampai 1 sampai 2 bulan nggak ada yang berani jual minuman keras di Jakarta
sudah. Alhamdulillah. Jadi kalau ada jenderal satu mati, baru tuh minuman keras dilarang. Selagi merenung tengah malam, ya Allah, kapan 10 jenderal mati lagi? Loh, Habib benci sama jenderal? Bukan. Saya nggak benci jenderal, saya hormat jenderal, saya cinta jenderal, saudara. Yang saya berdoa bukan jenderal mati, saya berdoa biar pabrik minuman keras ditutup. Amin. Tapi nggak bisa ditutup kecuali kalau ada jenderal yang mati dulu. Ya matiin lah ya Allah. Masa nggak boleh doa begitu? Boleh gak? Boleh gak? Nah, kalau nanti udah ada jenderal yang mati, dibunuh sama para pemabuk, saudara. Jenderal diculik sama pemabuk, dipotong-potong sama pemabuk, baru pabrik minuman keras ditutup, saudara. Betul? Betul? Makanya saya doa mudah-mudahan ya nggak 10-20 lah. Amin. Amin. Lu aminnya dari hati apa enggak sih? Insya Allah. Oh, beberapa tahun yang lalu ada perempuan di Jakarta dalam keadaan mabok, bawa mobil dengan kecepatan tinggi dan menubruk para pejalan kaki, saudara. Sampai lebih dari 9 orang mati pejalan kaki. Betul? Betul? Wah, itu dari presiden, menteri, repot. Kenapa begini? Kenapa begitu? Aduh, apa? Kadal kebon. Ada kejadian lu baru pada berisik. Betul? Betul? Kiai ulama udah teriak dari jauh-jauh hari. Betul? Betul? Masya Allah, saudara. Giliran begitu dilihat siapa yang mati? Pejalan kaki. Oh, rakyat kecil. Ya sudah, nggak apa-apa. Ngurang-ngurangin penduduk. Kalau rakyat kecil yang diperkosa, saudara, kalau rakyat kecil yang mati, nggak ada tindakan serius untuk menutup pabrik minuman keras. Saya berpikir, ya Allah, coba ada supir bis mabok, bisnya dibawa di Jalan Sudirman sampai ke Tamrin, nubruk istana. Begitu tuh mobil nubruknya di kamar presiden lagi, presidennya mati. Begitu diperiksa gara-gara supir mabok. Saya mau tanya, kira-kira pabrik minuman keras ditutup gak? Jawab, ditutup gak? Ditutup gak? Oh, ditutup, presiden mati. Presiden, saya yakin ditutup tidak? Ditutup tidak? Kalau presiden yang mati sama pemabok, saya yakin pabriknya ditutup. Tapi kalau lu yang mati, ya yang mati lu, ya. Orang mana yang mati? Kibarusah, ngurang-ngurangin penduduk. Tapi kalau yang mati jenderal, yang mati menteri, yang mati presiden sama pemabok, kira-kira ditutup gak? Makanya saya berdoa mudah-mudahan besok ada mobil nyonong, supirnya mabok, nubruk istana, masuk ke ruang rapat kabinet, menterinya pada mati semua, presidennya koma, ditutup itu pabrik semua. Amin. Amin. Ya Rabbal. Orang nanya, Habib kok nyumpahin presiden? Lu gagal paham lu. Saya bukan nyumpahin presiden, saya mohon kepada Allah, ya Allah berikan kekuatan kepada presiden, berikan taufik dan hidayah sehingga mau menutup pabrik minuman keras. Amin. Amin. Tapi kalau presidennya nggak mau, ya Allah, ya sudahlah, ya Allah, aku mohon kepada Engkau tutup aja pabrik minuman keras. Pabrik minuman keras biar kebakaran, ya Allah. Tapi kalau nggak bisa juga, kecuali presidennya harus mati, ya matiin lah, ya Allah. Hamba rela presiden mati, ya Allah. Presiden mati, hamba bisa cari presiden yang lain. Kira-kira jelas gak? Paham gak? Alhamdulillah. Udah berapa soal barusan? Udah lulus belum? Belum, baru 5. Tapi saya mau ajak saudara semua yang hadir sini, siap perang lawan minuman keras? Siap perang lawan minuman keras? Sedikit informasi soal miras. Di tahun 1997, Presiden Soeharto mengeluarkan Kepres nomor 3 tahun 97
yang melegalkan miras secara nasional, saudara. Sehingga miras boleh dijual di warung-warung, di market-market di seluruh Indonesia. Resmi. Tahu apa yang terjadi? Setahun kemudian tahun 1998 Soeharto dilengsarkan oleh Allah, saudara. Hati-hati. Orang coba-coba melegalkan miras berarti mereka menantang Allah, saudara. Orang coba-coba melegalkan, meresmikan miras berarti mereka menantang perang melawan Allah. Nabi udah kasih tahu, minuman keras itu dilaknat oleh Allah. Kenapa justru diresmikan dan dilegalkan? 97 diresmikan, saudara, oleh Soeharto. Mei 98, belum sampai 1 tahun, saudara, Soeharto dilengsarkan oleh Allah. Semenjak saat itu reformasi, saudara, keputusan Presiden nomor 3 tahun 97 tidak dilaksanakan oleh daerah-daerah. Bahkan pemerintah daerah dari tahun 98 semenjak kita reformasi, mereka berlomba membuat perda-perda yang melarang minuman keras di provinsi masing-masing, saudara. Sampai tahun 2011 360 perda lahir, baik di tingkat 1 maupun di tingkat 2, baik di tingkat provinsi maupun tingkat kabupaten ataupun tingkat kota, saudara. 360 perda yang melarang minuman keras. Bahkan kabar bagusnya lagi, sampai ada 2 kabupaten Kristen di Papua, saudara, melarang minuman keras secara mutlak, saudara. Luar biasa. Bagus tidak? Bagus tidak? Jadi kepres Pak Harto nggak ada yang pakai, saudara. Nggak ada. Semua melarang minuman keras di berbagai daerah.